Sewaktu aku sekolah dasar dulu pernah disuruh menulis hobi rasanya ya. Hobi di rapot atau di mana gitu kan. Lalu kutulislah hobiku itu ada 3 waktu seingatku ya. Bertani, kemudian beternak, membaca gitu ya. Nah ternyata dari ketiga hobiku itu yang pertama dan kedua itu jalan terus. Yang ketiga ini yang sudah kurang gitu ya, kurang membaca. Jadi bertani, beternak itu masih ku jalani sampai saat ini. Jadi sudah berapa tahun tuh sejak SD kan, sudah 30 tahunan sudah masih kulaksanakan ya. Nah kalau sekitar rumahku tuh banyak itu tanaman-tanaman, ada lombok, ada apa, sawi, ada macam-macam lah pokoknya. Nah ini kegiatanku yang lain kalau di sore atau pagi hari, apalagi hari libur, itu aku tidak kemana-mana, ke kebun, kemudian ke kandang ayam. Nah ini salah satu kegiatan yang rutin kulakukan untuk memberi pakan ayam ya. Di belakang tuh ada ayam petelur, ada ayam kampung yang jantan yang betina udah gede-gede sih gitu, sudah setahunan sudah dipelihara. Kemudian ini kalau mencari pakan alternatif ya biasanya aku pakai dedak itu ya, karena kalau beli yang apa ya, makanan ayam itu kan mahal ya, 400 ribuan sekarung itu habis seminggu udah habis. Jadi harus dicari alternatif lah, pakan alternatif gitu kan. Jadi biasanya aku pakai itu bekas-bekas makanan sisa atau apa, atau buah-buahan itu kan, karena banyak produk pertanian ku tanam, ada pepaya tadi, ada macam-macam. Nah ini salah satunya kangkung, kemudian ini ya bekas makanan ini yang kita nggak pakai tapi masih bagus ya kita gunakan untuk pakan ayam, campur-campur aja seperti ini. Nah ini asik juga loh kalau kita sudah mulai usia-usia menjelang 50-an ya, karena kalau kita terbiasa mengerjakan hobi dari kita kecil, biasanya sampai tua itu dikerjakan terus. Kalau kita mulai hobinya itu pas sudah pensiun, wah susah itu. Jadi kalau semenjak kita masih bisa kerja, masih kuat, ya udah kerjakan aja hobinya gitu kan. Sambil yang jelas kalau saat bekerja ya fokus dengan pekerjaan pasti kan. Setelah selesai bekerja bisa aktivitas lain gitu ya. Jadi ya buatlah diri kita tuh senang gitu, bukan kita melayani orang lain tapi kita nggak layani diri sendiri gitu. Ini salah satu cara untuk menyenangkan hati ya, kemudian membuat kita tetap sehat jiwanya gitu kan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah ini nggak apa ya, nggak repot gitu kan, nggak rumit. Nah, kalau orang hobi itu dipelihara sejak kecil, biasanya sampai besar itu, sampai tua bahkan itu selalu dikerjakan. Hobi-hobi seperti ini asik kok kalau kita rutin, rajin kerjakan, nggak usah terbeban, anggap aja sebagai upaya untuk menghabiskan waktu supaya tidak jenuh. Karena kan kalau kita pegang HP terus kan gimana gitu ya, nanti macam-macam lagi yang kita pikirkan gitu kan. Tapi kalau kita kerjakan hobi kita seperti beternak, kemudian berkebun, itu asik. Nah ada juga orang yang bilang itu kalau hobi itu bisa berubah. Ya memang bisa, tergantung kondisi kita. Tapi biasanya kalau seperti tadi saya katakan, kalau kita mulai kecil itu mengerjakannya sampai besar itu juga pasti kita tidak akan lupa hobinya. Asik kok dikerjakan ya tadi, karena waktu itu kan berputar terus. Kita juga jangan selalu fokus dengan pekerjaan, karena pekerjaan itu tidak akan habis, nggak ada habisnya ya. Bener loh, kalau kita di kantor aja itu, kalau kita ini ya yang memang niatnya bekerja, kemudian kita itu berkontribusi, bermanfaat bagi orang di sekitar kita, masyarakat gitu, kita pasti cari kerjaan gitu kan. Karena sebenarnya kalau kita bekerja di kantor itu kerjaan rutinnya itu ada, cuman ya sedikit sebenarnya, nggak banyak gitu ya. Misalnya saja nih kita di bagian resepsionis ya, kita kan cuma nerima surat, kalau suratnya nggak ada ya nggak kita layani kan. Kemudian kita mungkin ada orang nanya, ada gitu-gitu aja ya, boleh dibilang itu kalau misalnya kita kerja seharian itu saja, itu mungkin kita layani orang cuma 2 jam paling banyak, sisanya itu kita santai sebenarnya. Nah jadi kalau kita mencari pekerjaan, membuat pekerjaan itu
akan membuat kita tidak jenuh gitu saat bekerja gitu kan. Jadi serasa 8 jam itu atau sampai 12 jam sehari itu nggak terasa gitu kan. Nah, habis itu kita kerjakan hobi lah gitu kan. Karena hobi itu ya menurut saya pribadi sih yang sudah merasakan bertahun-tahun mengerjakan hobi bertani ini asik banget. Saat orang misalnya itu nggak punya cabai gitu kan, kalau kita tanam cabai, panen sendiri, menikmati gitu proses pertumbuhannya dari kecil, dari bibit, dari bijinya gitu ya, baru kita siram, kemudian dia jadi tunas, lalu naik lagi jadi pohon yang kecil, kemudian tambah besar, akhirnya berbunga dan berbuah. Wah, itu nikmatnya luar biasa itu. Apalagi kalau misalnya kita seperti ini, ternak ayam, kemudian kita tidak akan buang-buang makanan itu. Kenapa? Karena makanan sisa yang kita pakan itu kita bisa manfaatkan untuk jadi pakan alternatif untuk ayam. Kita juga bisa gunakan untuk membuat pupuk misalnya, itu bermanfaat semua, ya kan? Jadi kita mengurangi sampah organik ya seperti ini ya. Memang itu sih butuh yang namanya passion ya, bakat ya. Karena kadang-kadang hobi-hobi seperti ini nggak begitu menarik bagi sebagian kecil orang ya. Artinya sebagian besar suka aja gitu ya. Nah, jadi saat sudah mulai mendekati usia pensiun ya, kadang-kadang itu kan kebanyakan tuh bingung tuh mau ngapain setelah pensiun gitu. Nah, jadi kita kalau bisa 20 tahun menjelang pensiun itu sudah menyiapkan kita nih nanti pensiun tuh mau buat apa gitu kan, hobinya apa, dikerjakan aja mulai sebelum 20 tahun sebelum pensiun. Jadi kalau pensiunnya 58 tahun, jadi berapa tuh 30-an tahun ya, sampai pensiun itu kita kerjakan aja hobi-hobi kita itu ya. Yang suka bertani, beternak, kemudian apalagi itu membaca, menulis buku dan lain-lain gitu kan, ya kerjakan aja hobinya itu, pasti nanti ada manfaatnya pada saatnya nanti gitu kan. Kalau yang mau menghasilkan ya bisa seperti ini, misalnya melihara ikan, kemudian melihara ayam, bebek, kambing dan lain lah gitu ya, asik itu. Jadi jangan sampai nanti hobi itu dianggap hanya sekedar tulisan yang biasa kita tuliskan di biodata. Hobi itu penting ya, jadi sangat penting hobi itu dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam proses kehidupan kita sampai nanti kalau umur kita panjang dan sehat gitu ya. Karena kalau kita pikir ya, banyak orang-orang itu yang hidupnya bekerja saja, dia tidak punya hobi. Jadi yang dipikirkan tuh hanya untuk orang lain gitu ya, tidak memikirkan bahwa dirinya itu juga butuh yang namanya kesehatan mental gitu kan. Coba aja ya, kalau kita itu punya hobi khusus seperti ini kan, ya asik lah gitu. Tidak harus kita itu misalnya mencari kesenangan tuh dengan cara keluar jalan sama teman-teman kemana, enggak mesti begitu. Justru kadang-kadang itu kalau kita kebanyakan berkumpul dengan banyak orang terlalu sering, nanti kita jadi bosan gitu kan. Kemudian kita jadi merasa ini kok tidak enak ya, atau apa kayak membuat kita tuh tidak nyaman gitu kan. Nah, itu perlu kita tuh pikirkan bagaimana mengatur keseharian kita. Hubungan dengan teman tuh harus saat bekerja, kemudian di luar pekerjaan sekali itu wajiblah kita lakukan itu. Nah, di lain waktu kita juga harus menyenangkan diri ya dengan cara melaksanakan hobi kita atau mengerjakan hobi kita yang mungkin selama ini kita tidak sempat kerjakan karena kesibukan yang luar biasa tadi kan. Uang itu kan prinsipnya itu, kalau pernah saya dapatkan dari mentor saya itu, uang itu jangan dicari, tapi usahakan kita itu berkarya agar uang itu mencari kita gitu. Jadi gimana caranya ya, kerjakan aja hobinya, insya Allah itu akan tercapai kok, uang itu mencari hobi kita. Oke.